Salam saudara sekalian, kembali kita mengikuti ABAM, ini masuk episode 857. Dan kali ini saya didampingi oleh seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Grant Nixon, Master Teologi. Beliau juga kandidat doktor untuk waktu dekat ini. Beliau adalah Kaprodi, Ketua Program Studi Fakultas Teologia Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Kita mulai Pak Grant, silakan. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama dari seorang perempuan berusia 51 tahun, menikah, tinggal di daerah Tangerang. Shalom Pak Erastus, Bapak rohaniku yang saya hormati dan kasihi. Terima kasih untuk pelayanan Pak Eras, Pak Andres atau Pak Yehuda yang setia dalam ABAM yang sangat menjadi berkat. Dalam beberapa waktu lalu, saya sempat mengirimkan permohonan pelayanan dengan memberikan nomor WA ipar saya. Mengenai masalah perselingkuhan, koko saya membuahkan kehancuran dalam rumah tangga. Mereka diberkati oleh Pak Eras waktu menikah tahun 2001. Sepertinya pernikahan mereka tidak dapat diselamatkan. Sebenarnya koko saya saat ini benar-benar menyesal dan ingin bertobat dan tidak mengulangi kebiasaannya lagi. Tapi istrinya tiap hari ajak ribut terus. Sesuai saran Bapak, saya bilang ke koko saya untuk pakai jurus 3D. Tapi menurut dia tidak berhasil. Karena begitu melek mata istrinya, terus panjang hari memborbarir dia dengan pertanyaan seputar perselingkuhan koko saya sampai dia tidak bisa istirahat. 3D itu maksudnya diam. Oke. Terus. Jiwa koko saya saat ini sakit, Pak. Saya sudah ajak doa pagi, pun sepertinya sudah susah. Jadi melalui ABAM ini, saya mohon supaya koko saya bisa dilayani rohaninya oleh tim dari GSKI. Saya akan lampirkan nomornya. Oke, jadi ini pelayanan yang harus kita lakukan. Terus, oh iya Pak. Teruskan. Lanjutkan. Oh iya Pak, sepertinya ipar saya tidak mau lagi konsultasi pernikahan seperti yang saya sarankan. Jadi mohon agar tim ABAM atau GSKI dapat melayani mental dan rohani koko saya yang sangat tertekan saat ini. Terima kasih untuk pelayanan Pak Eras dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melayani pasangan ini, tapi khususnya kokonya dulu ya. Kokonya dulu karena yang perempuan rupanya tidak bersedia ya. Kembali nanti tergantung kepada koko seberapa mau dilayani. Tetapi saya melihat masih ada harapan dipulihkan keluarga ini. Oke, kami akan layani, tolong dicatat. Teruskan. Baik, dari seorang wanita. Shalom Pak Eras, menurut pandangan Bapak dan ajaran Bapak, apa yang dimaksud dengan hidup kudus dan hidup suci? Oh iya Pak, banyak pendeta di pedesaan yang masih perlu dukungan dana, baik pendeta dari gereja Bapak maupun pendeta lain yang berdiri sendiri di pedalaman atau pedesaan. Bagaimana Pak apabila para jemaat pendengar siaran online menyisihkan dana per bulan sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun komit tiap bulan untuk pendeta di pedesaan, terutama untuk pendeta Rehoboth terdahulu, baru pendeta yang lain. Program ini bisa dilakukan lewat pimpinan Pak Eras. Saya yakin Pak, masih banyak yang bersedia komit memberi per bulan. Saya berandai 10% saja dari jemaat Bapak yang kurang lebih 5.000, belum pecinta ajaran Bapak. Ya katakanlah 5.000 orang kali paling minim 100.000 per bulan. Lumayan Pak, sudah bisa bantu pendeta yang melayani pedesaan. Pasti ada yang bisa kasih lebih juga. Semoga Bapak bisa mempertimbangkan program ini. Saya tahu di luar sana ada organisasi yang sudah menjalankan program ini. Namun apabila Bapak yang berkoordinasi, saya mau turut serta berpartisipasi Pak. Mata Tuhan bisa melihat mana pengajaran yang benar dan sesat. Ambil hikmahnya saja ya Pak. Semakin dibicarakan orang, nama Bapak semakin dikenal. Yang penasaran akan mencari khotbah Bapak. Akhirnya juga menemukan kebenaran. Jadi tanpa sadar, yang memfitnah Bapak sudah menggiring orang untuk mendengar pengajaran Bapak. Saya yakin Pak, semua ini sudah seizin Tuhan. Tuhan jugalah yang tidak akan membiarkan Bapak down. Tuhan juga akan mengirimkan orang yang mendukung Bapak. Berdoa untuk Bapak. Tuhan pasti memberikan kekuatan, pengharapan, semangat yang baru, serta kesehatan untuk Bapak dan semua tim Bapak. Tuhan berkati. Ini wanita atau? Wanita Pak. Ini mengasihi Tuhan ini. Mengasihi Tuhan. Senang bertemu dengan umur berapa? Tidak ada umur. Senang bertemu dengan wanita ini ya, mengasihi Tuhan. Usul yang sangat bagus, ide yang sangat bagus, yang kita bisa responi. Tapi perlu diketahui bahwa gereja kami ini sudah mendukung pelayanan di daerah ya. Tiap bulan kita mendukung.
Jadi buat kami zero balance, jadi tidak ada saldo dalam jumlah besar yang masuk bulan ini ya keluar juga untuk pelayanan di daerah, baik untuk sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Alkitab, dan hamba-hamba Tuhan. Pada waktu COVID dulu kita membantu 1.800 pendeta di seluruh Indonesia selama 5 bulan. Jadi satu pendeta mendapat 500.000, ada yang 1 juta. Jadi hal ini sudah kami lakukan ya. Tetapi kami memang belum menantang tiap bulan 5.000 atau 10.000, belum ya. Sebenarnya yang kami selalu ajarkan itu coba menyadari segenap hidup kita milik Tuhan, lalu minta pimpinan Roh Kudus berapa yang harus kita persembahkan. Bukan nominal eksak, bukan nominal yang permanen, tetapi pimpinan Roh Kudus. Namun demikian, sungguh kami sambut ide ini, dan pasti penggemar pecinta suara kebenaran juga bisa mendukung pelayanan kami. Ya, pelayanan kami yang benar-benar kami peruntukkan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita teruskan. Baik, selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 54 tahun, menikah dengan dan memiliki 3 anak, berdomisili di Semarang. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan Bapak Pendeta Yehuda dan semua tim yang sekarang terkasih. Pendeta Grand ya. Terus Bapak Pendeta, saya mau bertanya tentang sesi menjawab Trinitas seri 14. Kok di YouTube tidak bisa diakses? Apakah memang dihapus? Walaupun saya sudah mengikuti atau mendengar langsung waktu tayang. Tetapi saya selalu ingin mendengar ulang agar benar-benar paham. Maklum, bukan orang teologi. Harus berulang baru paham. Terima kasih Pak buat pengajarannya selama ini. Khotbah, seminar, abam, pujian, dan sebagainya yang Bapak berikan kepada saya. Karena sangat mengubah hidup saya dan keluarga dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga besar di SKI. Bapak ini teliti. Memang kami breakdown. Karena ada satu pernyataan yang slip in tongue. Kadang-kadang kita itu juga bisa salah ngomong. Seperti misalnya Ibrani pasal 12 dari Roma pasal 12. Ya, bisa begitu. Dan itu sedang diperbaiki. Ingat tolong yang menjawab Trinitas nomor 14 untuk diperbaiki dan segera dirilis lagi karena sudah ditunggu. Luar biasa. Teliti. Yang lain tidak tanya, beliau nanya. Ini pelajar yang baik. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya Pak, dari seorang janda cerai hidup berusia 58 tahun dengan 3 anak di daerah Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Saya tidak bertanya Pak, tapi hanya mau berterima kasih atau bersaksi karena sudah mengirim buku untuk anak yang ada di lapas, anak yang saya layani. Saya selalu mengikuti semua program dari Turut ID. Dengan adanya program tersebut, sangat mengubahkan cara pandang saya tentang hidup seturut kehendak Bapak. Saya juga dari dulu sudah mengalami bullying, hinaan, bahkan dikata-katakan yang tidak benar. Sangat sedih. Tapi setelah mengikuti ajaran Bapak rohani saya, yaitu Bapak Erastus atau Bapak Wignyotanto, membuat saya lebih gila lagi menyenangkan hati Elohim Yahweh. Oh, puji Tuhan. Saya selalu berdoa, puji Tuhan bisa dilewati. Setelah dilewati tahun demi tahun, akhirnya saya diteguhkan oleh pengajaran yang Bapak berikan melalui YouTube. Saya sudah menjalani hidup sendiri selama 19 tahun, Pak. Dalam hal ini kita memang berbeda. Bapak pendeta yang dikenal di publik, tapi saya dikenal sebagai pendamping perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Kami relawan DP3A pemerintah dan banyak kasus KDRT dan pelecehan seksual atau narkoba atau pencurian khusus anak sudah banyak kami dampingi. Puji Tuhan banyak yang terbantu dengan kehadiran kami sebagai pendamping, Pak. Sudah 15 tahun saya tekuni profesi ini. Puji Tuhan kami tetap mau berdampak bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak jarang mereka minta didoakan biarpun beda keyakinan. Tapi tetap kesaksian hiduplah yang selalu saya utamakan. Agamamu adalah hidupmu. Sebelum saya temukan Truth ID, saya sudah berusaha hidup di hadapan Bapak. Tapi setelah bertemu dengan pengajaran Pak Eras, ternyata ada pendeta yang mengajar firman yang benar. Karena selama ini ajaran firman yang mengenyangkan pendetanya saja. Jadi saya berdoa buat Bapak dan tim diberikan kekuatan oleh Elohim Yahweh dan tidak usah repot dengan omongan orang yang tidak memiliki hati Bapak di surga. Dan puji Tuhan, juga sekarang di lapas anak sudah boleh memakai baju biasa saat kami beribadah.
yang awal-awalnya harus selalu memakai seragam lapas. Oh, hebatnya. Satu yang selalu saya ingatkan dalam hati saya adalah kebenaran adalah kebenaran yang tidak akan bisa dibeli dengan uang. Dan puji Tuhan saat ini saya sudah bisa melewati semua dengan selalu mengikuti program Truth ID. Wah. Tetap semangat, sehat, sukses buat Bapak juga tim. Bersama semua keluarga Bapak. Terkadang saya hanya bisa memberi seadanya melalui transfer OVO. Karena kami juga pendamping ini tidak ada yang membayar. Tapi Elohim Yahweh selalu mencukupi keperluan saya. Tapi saya lihat Bapak menghidupkan pribadi Yesus dalam hidup Bapak. Teladan hiduplah yang selalu Bapak tunjukkan. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Supaya lebih banyak jiwa dimenangkan menuju LB3. Inilah kesaksian saya yang mengubah cara pandang tentang keselamatan. Dan saya juga diajarkan, yang juga saya ajarkan ke anak binaan di lapas. Mohon maaf ada kata yang kurang pas, terima kasih Tuhan Ini luar memberkati. biasa loh. Usianya berapa ya? Usianya tadi dituliskan 58 tahun. Wanita ya. Seorang perempuan. Tolong nak, Bu Esther suruh menghubungi beliau. Kita bisa kerjasama apa dengan ibu ini? Ya. Apa yang bisa kita bantu? Ya. Dia malah bantu kita lewat OVO ini. Iya. Ini pasti susah loh. Pasti susah hidupnya. Artinya pelayanan nggak digaji tapi masih mau membantu kita. Waduh. Tadi sempat merinding-merinding juga saya. Aduh. Senang ya. Bisa mengenal orang-orang hebat seperti ini. Tidak dikenal oleh manusia banyak tapi dikenal oleh Allah semesta alam. Teruskan Pak Kren. Baik. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 32 tahun, belum menikah, berdomisili di daerah Jawa Tengah. Shalom Pak Eras, ingin bertanya Pak. Dulu saya sudah pernah merantau dan bekerja Pak. Namun ketika isu corona datang, saya terkena sakit lupus. Hingga harus pulang dan dirawat di rumah. Dan rawat jalan rumah sakit hingga sekarang. Kondisi semakin membaik dan masih kontrol sebulan sekali Pak. Sekarang tubuh saya juga semakin baik Pak. Dan ingin mulai bekerja lagi. Menjadi penjual baju, entah itu cash ataupun kredit di pasar. Dan menjalankan uang juga di pasar Pak, beserta barang baju tersebut. Menurut Pak Eras, bagaimana Pak dengan pekerjaan seperti yang saya sampaikan di atas? Terima kasih banyak. Nggak masalah. Tapi soal menjalankan uang ini maksudnya bagaimana gitu. Kalau misalnya dia pinjamkan uang 100.000 hari ini, besok dikembalikan 110 atau 105 atau 120 atau bagaimana. Usahakan untuk tidak membungakan uang karena selain itu riba juga melanggar hukum. Ya. Sebab yang berhak membungakan uang itu hanya bank. Jadi kalau jual baju, cash atau kredit itu bagus. Di kreditnya apa-apa. Baju, bisa juga barang yang lain. Sepatu, pakaian wanita, sarung, dan lain-lain. Jadi orang-orang yang membutuhkan itu, membutuhkan cepat tapi tidak punya uang bisa beli dan kredit. Maju terus. Jika ada sesuatu yang bisa dibicarakan dengan kami, hubungi kami. Oke. Tuhan memberkati. Teruskan Pak. Selanjutnya dari wanita berusia 53 tahun, sudah menikah dan berdomisili di Jawa Timur. Shalom Pak, saya ibu dari seorang anak yang sudah dewasa. Suami sudah lama sakit pendarahan otak. Dan kemampuannya seperti anak bayi lagi, sejak dari anak saya masih bayi belum bisa berjalan. Sekarang ini saya punya masalah yang mengganggu pikiran saya terus Pak. Anak saya ini tidak mau ikut kerja dengan orang lain. Ingin kerja mandiri. Dia sudah sangat-sangat berusaha Pak. Tapi kok sering banyak gangguan dan gagal. Sekarang anak saya ini sedih sekali Pak. Dia juga rajin berdoa. Nurut juga sama orang tua. Maksudnya saya. Anak saya ini anak baik. Dia ingin menyenangkan saya tapi karena kegagalan-kegagalan ini. Dia kadang sampai nangis karena frustasi. Apa mungkin saya atau suami saya atau anak saya adakan aku untuk turunan ya Pak. Tolong juga Pak dibantu didoakan untuk anak saya Pak. Saya sangat berharap anak saya bisa berhasil mencapai cita-citanya dari kecil karena selalu menjadi anak yang baik. Dan tolong tanya, apa mungkin semua ini karena saya dan anak saya perlu doa puasa? Karena saya ada asam lambung, bagaimana cara berpuasa yang benar Pak? Terima kasih Pak, surat saya yang panjang ini dibacakan. Semoga Pak Erastus dan tim selalu dalam lindungan Tuhan, panjang umur dan sehat selalu. Ini anaknya berapa ya? Anaknya kayaknya 1 Pak. Yang bermasalah ini. 1. Tapi kita tidak tahu delay-nya itu berapa banyak. Iya.
ya, seperti bayi gitu kan maksudnya. Tapi sekarang usia berapa, lalu bagaimana keadaannya? Iya, tidak disebutkan. Tidak disebutkannya. Tetapi saran saya cuma begini, jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar. Jangan putus asa. Coba usahakan dengan hal-hal yang tidak diusahakan sebelumnya. Kalau sebelumnya usaha A, langkah B, sekarang langkah C, D, dan seterusnya. Pasti akan ketemu. Tidak harus bekerja dengan orang, betul nggak? Orang yang tidak bekerja dengan orang bisa dagang, bisa wira swasta, itu juga bisa berhasil tanpa harus kerja. Ya. Tetapi masalah psikologi anak ini yang mesti diperhatikan. Coba ditanyakan ke psikolog. Ya, kita punya psikolog ya. Coba ya, ditelepon ibu ini. Umurnya berapa anaknya? Bagaimana kondisi psikologinya? Kalau masalah psikologi tidak diselesaikan, ya mau bagaimana nanti bermasalah terus. Ya. Coba masalah psikologinya. Saya kira bapak ibunya juga perlu diarahkan. Jangan sampai bapak ibunya tidak tahu bagaimana menterapi anaknya. Anaknya bermasalah ternyata karena salah asuh, salah treatment. Ya. Diarahkan, nak. Minta ibu atau nanti ibu Esther akan bantu mengirimkan seorang psikolog ya. Ya. Ya, kita dukung. Oke, teruskan. Ya, baik, selanjutnya Pak. Seorang pelajar berusia 17 tahun di daerah Jambi. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Saya seorang siswi SMK kelas 12. Sebentar lagi saya akan lulus sekolah. Saya berkemauan sekali melanjutkan sekolah saya ke jenjang selanjutnya. Namun terkendala ekonomi orang tua yang pas-pasan. Apakah saya harus bekerja saja? Bagaimana saran Bapak akan hal ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tidak tahu kekuatan ekonomi keluarga kamu. Kalau orang tuamu sudah sampai benar-benar tidak bisa makan, kamu harus kerja. Tapi kalau orang tuamu masih bisa makan, cari kerja, kamu tetap sekolah. Kalau kamu tertarik menjadi guru SD, guru agama, konselor, kamu bisa mengirimkan surat ke kami. Atau kami yang akan menghubungi Anda. Tuhan mencari orang-orang seperti kamu. Ya. Kalau kamu sampai ikut ABAM, pasti kamu tidak seperti kebanyakan orang. Yang sampai mengikuti ABAM, ikuti Pak Eras, ini pasti orang yang mendengarkan firman. Coba nak, ini dihubungi. Kalau dia tertarik tahun depan untuk masuk STT Ekumene, asal dia lulus juga, kita kan tes ya. Bukan sembarang orang bisa masuk. Ya. Ada tes psikologi, tes pengetahuan umum, tes bahasa Inggris gitu ya. Biasanya Pak Gren yang menjadi salah satu dari panitia penerimaan mahasiswa baru. Oke, teruskan Pak. Baik, selanjutnya Pak. Seorang pria yang telah menikah, berusia 45 tahun, memiliki 2 anak. Salam Pak Gembala, saya dari background di mana ayah saya anti kekristenan. Semasa hidupnya diperalat kuasa gelap, di mana bisa pengobatan mistis dan lainnya. Namun sejak kecil saya berkesempatan ke sekolah minggu atau remaja dan sempat ikut pelayanan. Hingga pada satu titik setelah menikah, saya mundur dari pelayanan karena tekanan, masalah psikis, mental, dengan fokus pikiran halitosis. Termasuk pernah dikirimi santet tengah malam. Yang baru saya sadari setelah mendapat titipan buku dunia santet, dan semua pengaruh itu seolah merasuk ke dalam jiwa atau aura, menjadi kebiasaan baru dalam pikiran yang saya sebut halitosis, yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun. Pikiran ini mempengaruhi seluruh kehidupan sosial saya, hingga saat ini saya merasa seperti sudah di titik puncak untuk keputusan masa depan keluarga saya. Selama ini saya terus mencoba memahami diri, bertahan, hingga saya menemukan channel ini. Saran dari saudara untuk konsul ke psikosomatik, namun belum saya lakukan. Apakah saya mengalami kutuk keturunan atau apapun itu yang tidak saya pahami? Dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Pak. Alamatnya ada nggak? Alamatnya tidak dituliskan Pak. Kalau ini menyangkut okultisme, nasihat-nasihat secara lisan, verbal tidak terlalu berarti. Tetapi
tentu saya akan menyarankan Anda ikut doa pagi jam 5. Ikut doa kami hari Jumat lewat Truth ID jika Anda di luar kota. Pengalaman baru-baru ini atau belum lama ini seorang yang ikut doa pagi pelepasan. Iya. Pelepasan. Dia belajar mungkin lebih dari 1 guru. Lalu tidak tuntas dibawa kemari, saya doakan baru lepas total. Nah, coba ikut doa pagi dulu. Jika Tuhan berkenan dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap. Jika tidak, datang ke Mall Arta Gading lantai 5, kami akan lepaskan Anda. Apakah masih ada kutuk-kutuk? Nah, kita harus memahami apa itu kutuk. Kutuk itu artinya hukuman. Hukuman atas dosa manusia telah dipikul di kayu salib oleh Yesus, sudah selesai. Tapi kutuk di dalam arti gen yang diwariskan oleh orang tua bisa. Misalnya orang tua malas, tidak bekerja, itu hukumannya turun ke anak. Anak ikut miskin. Orang tuanya kena penyakit HIV, kutuk dalam arti hukuman bisa terus anak ikut teridap. Tetapi dalam Tuhan Yesus semua bisa diselesaikan. Saya lebih cenderung memandang Anda ada ikatan dengan okultisme. Itu harus didoakan atau dilepaskan. Cukup jelas jawaban saya Pak Glenn. Oke, teruskan sekarang. Baik. Seorang ibu berusia 37 tahun, single parent karena divorce atau bercerai hidup, domisili di Bali. Oke. Shalom Pak Erastus, saya mau cerita Pak, agak panjang cerita saya. Terima kasih untuk berkat yang sudah Bapak berikan selama ini dalam pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Saya dan ibu saya tiap pagi ikut doa pagi dan mendengarkan abang juga. Saya mau cerita Pak dan mohon dukungan doanya. Ini perihal harta warisan papa saya. 20 tahun lalu papa saya beli beberapa bidang lahan tanah melalui badan lelang. Tapi di Bali banyak kejadian penipuan sertifikat. Sehingga saat ini baru 1 lahan tanah yang sertifikatnya bisa kami miliki dengan atas nama ibu saya. Masih ada beberapa lahan lainnya yang masih dalam pengurusan. Mohon doanya ya Pak. Selama pengurusan yang sangat panjang, dari SMP sampai dengan ibu ini punya anak kelas 2 SD, lalu pembayaran pajak, pembayaran lawyer, dan banyak sekali pertolongan Tuhan yang Tuhan kirim melalui orang-orang yang bantu kami Pak. Sebelumnya juga kami harus jual beberapa aset selama masa pengurusan. Sehingga saat ini kami tinggal di rumah kontrakan. Tahun depan pun harus perpanjang. Dan untuk tanah yang sudah jadi sertifikat ini, ibu saya rencana menjual agar bisa dibelikan rumah, kendaraan, dan lain-lainnya. Sertifikat keluar tahun lalu Pak, beli tahun 2000. Tapi puji Tuhan, 1 sertifikat bisa jadi. Dibantu lawyer kami yang sekarang. Jadi sudah 1 tahun ini kami pasarkan tanah ini, tapi belum laku Pak. Sedangkan banyak hal yang sekarang di ujung tanduk. Bikin deg-degan, tapi saya dan mama percaya kalau pertolongan Tuhan tepat waktu Pak. Mohon doanya ya Pak. Kalau tanah kami ini terjual Pak, pertama kami memang mau beli rumah Pak, dan kendaraan, dan juga bayar hutang waktu pengurusan tanah dan modal untuk urus tanah lainnya. Sekarang nggak bisa gerak Pak, karena uang mepet hanya untuk keperluan hidup. Bantu doanya ya Pak. Info saja Pak, saya bersaudara, kandung berdua, mama dan papa sempat angkat beberapa anak dan masuk di kartu keluarga. Papa saya sebelum meninggal pesan, kalau kakak angkat saya perempuan harus dibelikan rumah dari hasil tanah. Jadi nanti kami akan belikan Pak. Sepertinya sampai di sini dulu cerita saya Pak. Maaf kalau saya cerita panjang. Sebenarnya bisa sangat panjang Pak kalau ditulis detail. Tapi ini saja dulu, mohon doanya ya Pak. Sudah berapa orang bulan ini yang nanya tanah mama ini. Saya percaya salah satu dari mereka yang Tuhan kirimkan. Tiap malam kami berdoa agar Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dari Tuhan saja. Makasih Pak, sehat selalu biar bisa jadi berkat dan tempat curhat Pak. Feeling saya Anda akan melewati. Naluri saya mengatakan Anda akan melewati kesulitan ini. Ingat pesan orang tua untuk membelikan rumah buat kakak angkat. Tetapi tidak harus mesti mewah atau besar. Ya. Kalau uang itu sudah di tangan jangan boros. Ya. Kalau ada anak-anak angkat yang lain bisa dibagi, atau kalau belum ya uang tetap disimpan dan siap membantu mereka. Karena kalau mereka kita beri uang lalu tidak bisa mengelola malah habis. Jadi lebih baik di-keep. Jika dibutuhkan baru dibantu, atau kalau
ada bisnis atau usaha yang visible, bagus, baru dilakukan. Bukan mau keep menggelapkan uang, tapi menyelamatkan uang. Yang saya tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diterima ini ya. 200, 300 juta, 2, 3 miliar, 20 miliar atau berapa. Jadi minta hikmat Tuhan untuk bisa mengelola dengan baik. Ingat, waktu uang banyak, atmosfer pikiran kita bisa berubah. Makanya harus hati-hati. Tetapi doa pagi dan minta hikmat Tuhan. Selamat berjuang dan selamat Tuhan berjalan keluar. Ya, baik. Teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang pria lanjut usia, berusia 87 tahun, sudah menikah. Bapak Erastus, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan selamat hari jadi GSKR Rehoboth yang kelima. Iya. Dan selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Erastus yang kami hormati dan kami Thank cintai. you. Mohon penjelasan Pak untuk 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Sehat senantiasa, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Erastus beserta Ibu Pendeta Suharni, Pendeta Stephen, dan Pendeta Stefani beserta seluruh pelayanan GSKR Rehoboth dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin, amin. 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus pasal 8 ayat kelima. 2 Korintus pasal 8 ayat kelima. Coba dibaca, coba. 2 Korintus pasal 8 ayat kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini di atas kita baca mengenai mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. Tentu bisa berupa uang. Ya. Rupanya jemaat Korintus ini memberi lebih banyak. Maksudnya jemaat ini memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Lebih dari yang diharapkan atau lebih ekspektasi ya. Tapi ternyata lebih dari itu mereka memberikan hidup mereka. Artinya mereka memberi dengan ketulusan. Gitu. Oke. Itu saja. Ya. Nggak ada jawaban lain kecuali itu. Ya, betul. Segenap hidup mereka berarti mereka memberikan ketulusan. Jadi bukan sejumlah uang itu saja. Oke Pak, ini kayaknya waktunya sudah habis ya. Ya. Kita akan bertemu di episode yang akan datang 858. 858. Sampai jumpa di episode yang akan datang.